Selamat bertemu kembali untuk belajar lingkungan pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai Aneks 6, yaitu Peraturan Pencegahan Pencemaran Udara dari Kapal. Aneks ini mulai berlaku sejak 14 Mei 2005. Aneks 6 menentukan batas emisi dari sulfur oksid, nitrogen oksid, dan melarang pelepasan zat penipis lapisan ozon. Persyaratan pengawasan emisi sesuai dengan Montreal Protocol 27 dari Kesepakatan PBB tentang lingkungan yang diamandemen di London pada 1990. Aneks 6 berlaku untuk semua kapal, fixed floating drilling rigs, dan platform lainnya. Tapi yang harus punya sertifikat tergantung ukuran kapal dan kapal dibangun. Kapal 400 lebih yang melayani pelatihan nasional harus memiliki sertifikat IAPP yang diberikan setelah kapal disurvei. Mesin diesel dengan power output lebih dari 130 kW dan displacement tiap silinder di atas 90 liter yang dipasang di kapal dari yang pada atau sudah dari 2000 harus mempunyai sertifikat EIAPP. Kapal-kapal 400 lebih yang setiap fix supporting rig dan platform lain harus survei secara berkala selama beroperasi. Survei-surveinya adalah inisial survei. Survei ini berlangsung sebelum kapal dioperasikan dan sebelum sertifikat IAPP pertama kali diterbitkan. Periodik survei. Survei ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 5 tahun sesudah inisial survei. Intermediate survei. Survei ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali selama periode diterbitkannya sertifikat IAPP dan periodik survei. Chapter 3 dan Aneks 6 Regulasi 12 sampai 19 berisi persyaratan untuk pengawasan emisi dari kapal-kapal. Tetapi regulasi-regulasi berikut berdampak langsung terhadap operasi kapal. Regulasi 12 mengatur mengenai ozone depleting substances, regulasi 13 mengenai nitrogen oxide emission, regulasi 14 sulfur oxide emission, regulasi 15 polluting organic compound emission, regulasi 16 shipboard incinerator, regulasi 18 FO quality control. Regulasi 12.1 melarang pelepasan secara bebas emisi dari zat penipis lapisan ozon kecuali bila diperlukan untuk tujuan keselamatan kapal atau penyelamatan jiwa seperti dijelaskan dalam Regulasi 3. Regulasi 12.2 melarang pada semua kapal memasang instalasi baru yang menggunakan zat penipis lapisan ozon kecuali instalasi baru berisi hidrofluorofluorokarbon atau HCFC yang diizinkan sampai 1 Januari 2020. Semua kapal yang harus memenuhi persyaratan sesuai Aneks 6 harus menjaga daftar perlengkapan yang mengandung zat penipis lapisan ozon. Dan bila kapal itu menggunakan sistem pengisian ulang zat penipis lapisan ozon, sebuah buku rekod book ozon depleting substances harus diisi di kapal. Regulasi 13 mengatur batas emisi nitrogen oksid untuk motor diesel dengan power output yang lebih dari 130 kW yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau sudah Januari 2000 dan mesin diesel dengan power yang sama melaksanakan konversi besar pada atau sudah 1 Januari 2000. Regulasi 13 tidak dilakukan terhadap mesin diesel darurat, mesin yang dipasang di skoci bermotor, dan setiap peralatan yang hanya digunakan untuk situasi darurat atau mesin diesel yang dipasang di kapal-kapal yang hanya berlayar dalam suatu daerah dari suatu negara ke daerah dengan ketentuan bahwa mesin-mesin itu mempunyai pengawasan nitrogen oksid alternatif yang ditetapkan negaranya. Tier 1 yaitu kapal yang dibangun antara 1 Januari 2000 dan 2011. Emisi nitrogen oksid tidak melebihi 17 gram kWh bila N kurang dari 130. 45 kali N pangkat minus 0,2 gram per kWh bila N 130 atau lebih tapi kurang dari 2000. C 98 gram per kWh bila N 2000 atau lebih. Tier 2 yaitu untuk kapal-kapal yang dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016. Emisi nitrogen oksid dihitung dengan 14,4 gram per kWh bila putaran kurang dari 30, 44 kali N pangkat minus 0,23 gram per kWh bila N 130 akan tapi kurang dari 2000, 7,7 gram per kWh bila N 2000
ya untuk kapal yang terbangun atau sesudah 1 Januari 2012, emisi teknologi tidak melebihi kalau beroperasi dalam Nitrogen Oxide Control Area. Untuk kapal-kapal yang dibangun pada atau sudah 1 Januari 2016, emisi nitrogen oxide tidak melebihi kalau beroperasi dalam nitrogen oxide control area 3,4 gram per kilowatt hour bila N kurang dari 130, 9 kali N pangkat minus 0,2 gram per kilowatt hour, N lebih dari 130 tapi kurang 2000, 2 gram per kilowatt hour bila putaran 2000 atau lebih. Bila beroperasi di luar kontrol area, maka emisi nitrogen oxide sama dengan tier 2, di mana N adalah kecepatan motor rata-rata putaran poles per menit. Emisi kontrol area adalah nitrogen oxide adalah North American area. Satu daerah komponen yang diatur adalah Appendix 7 dari aneks ini. Daerah laut yang lain yang termasuk setiap daerah pelabuhan yang akan ditetapkan oleh IMO sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam Appendix 3 dari aneks 6. Untuk kapal yang dibangun sebelum 1 Januari 2000 tapi sudah 1 Januari 1990 dengan power output 5.000 kWh atau lebih dan displacement per silinder 90 atau lebih diberikan IAPP sertifikat bila ada metode yang disetujui telah dipasang. Maka batas emisi nitrogen oxide sesuai dengan tier 1. Tapi bila tidak dipasang metode yang didevelop, maka batas emisi sesuai putaran dari mesin. Survei-survei dari mesin diatur dalam chapter 2 dari nitrogen oxide technical code, sebuah dokumen pendukung dari NIC 6. Ada 4 masa survei. Pertama, pre-certification survey. Survei ini berlangsung sebelum sebuah mesin dipasang di kapal untuk menjamin bahwa mesin memenuhi batas nitrogen oxide atau Engine International Air Pollution Performance Certificate (ELPP). Diterbitkan sesudah survei untuk setiap mesin yang disurvei, mesin satu famili atau satu grup. Initial Certification Survey. Survei ini berlangsung sesudah mesin dipasang di kapal, tapi sebelum kapal dioperasikan untuk menjamin bahwa memenuhi batas emisi nitrogen oxide telah dipasang. Bila mesin sudah mempunyai RIAPP, maka penelitian sertifikat survei telah untuk menjamin bahwa setiap modifikasi yang terhadap penyedalan mesin masih dalam batas limit yang ditentukan dalam RIAPP. Periodic dan Intermediate Survey. Survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari survei kapal yang diterangkan di atas ini untuk menjamin bahwa mesin berlanjut memenuhi sesuai batas yang baik. Modification survey ini dilakukan bila sebuah mesin overhaul masuk kriteria sebagai motor master conversion. Ini untuk menjamin bahwa kualifikasi mesin memenuhi batas emisi nitrogen oxide. Ada 3 rekomendasi penting untuk melengkapi survei dari mesin dan kapal. Ketiganya adalah EIAPB, Statement of Compliance, Technical File, dari core book dari Engine Parameter. Urusan 14. Urusan 14 mengatur mengenai Sulfur Oxide Emission Control Area atau SECA, di mana harus diikuti sebagai tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol polusi udara dari zat sulfur oxide dan efek negatifnya terhadap daratan dan daerah laut yang akan meningkatkan pengawasan terhadap emisi sulfur. Untuk masuk urusan ini, emission control area termasuk Baltic area dan North Sea area. Dalam daerah ini, kandungan sulfur dalam bahan bakar yang digunakan adalah 1,5% sebelum 1 Juli 2010, 1% pada dan sesudah 1 Juli 2010, 0,1% pada dan sesudah 1 Juli 2015. Kapal-kapal yang berlayar dalam daerah ini kadar sulfur dalam bahan bakar harus sesuai ketentuan di atas. Atau sebagai alternatif, kapal harus memasang sistem pembersih exhaust gas atau teknologi lain untuk membatasi emisi sulfur oxide. Di luar daerah kontrol area, kadar sulfur dalam bahan bakar yang digunakan adalah 4,5% sebelum 1 Januari 2012, 3,5% sesudah 1 Januari 2012, dan 0,5% sesudah 1 Januari 2020. Kadar sulfur adalah bahan bakar yang akan digunakan di kapal akan dimonitor sesuai guideline yang dikeluarkan oleh IMO. Urusan 15 mengatur mengenai Volatile Organic Compound (VOC). Bila emisi VOC dari sebuah tanker akan diatur
di sebuah pelabuhan atau terminal oleh sebuah negara harus diatur sesuai aturan dari WC ini. Sebuah negara yang mengatur tanker untuk emisi VOC harus mengirim notifikasi kepada IMO. Notifikasi ini termasuk ukuran tanker yang akan diawasi, muatan-muatan yang membutuhkan sistem pengawasan emisi vapor, dan tanggal mulai pemberlakuan. Notifikasi harus dikirim sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pemberlakuan. Sebuah negara yang telah menentukan pelabuhan-pelabuhan atau terminal emisi VOC dari tanker diatur akan menjamin bahwa sistem pengawasan emisi yang disetujui telah memperhitungkan standar keselamatan dari setiap sistem seperti yang dibuat oleh IMO, disediakan di setiap pelabuhan dan terminal dan dioperasikan dengan selamat dan mencegah delay yang tidak perlu dalam kapal. Tanker yang terkena rusak ini harus dilengkapi dengan sebuah vapor emission control system dan disahkan pemerintah dengan memperhatikan standar keselamatan untuk sistem tersebut sesuai yang ditentukan oleh IMO dengan menggunakan sistem ini pemuatan dari muatan yang relevan. Pelabuhan atau terminal yang telah memasang sistem vapor emission control boleh mengizinkan tanker yang belum memasang vapor plating system untuk masa 3 tahun sejak pemberlakuan di pelabuhan itu. Kapal-kapal pengangkut crude oil harus mempunyai di kapal sebuah VOC management plan yang yang yang, yang isinya pemerintah dan yang disahkan oleh pemerintah. Plan tersebut dibuat dengan memperhatikan guideline yang dibuat oleh IMO, plan spesifik untuk setiap kapal dan berisi prosedur tertulis untuk meminimalkan emisi VOC selama pemuatan, pelayaran di laut, dan pembongkaran muatan. Mempertimbangkan penambahan VOC yang dihasilkan oleh POW, menetapkan orang yang bertanggung jawab menerapkan plan tersebut. Untuk kapal yang melayani pelayaran internasional harus ditulis dalam bahasa kerja dari kapal dan bila bukan di bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol, termasuk terjemahan dalam salah satu bahasa tadi. Aturan ini juga berlaku untuk gas carrier bila tipe dari pemuatan sistem penahan mengizinkan penyimpanan dari non-metal VOC di kapal atau dikembalikan ke darat. Dokumen 16 mencantumkan persyaratan dari pembakaran di kapal. Pembakaran di kapal untuk tahap-tahap berikut dilarang. Residu dari muatan yang 1, 2, dan 3, poliklorid bifenil, sampah sesuai yang diatur dalam Aneks 5 yang berisi logam-logam. Residu pembakaran di kapal untuk zat-zat berikut dilarang. Residu dari muatan Aneks 1, 2, dan 3, poliklorid bifenil, sampah sesuai yang diatur dalam Aneks 5 yang berisi logam berat, melebihi ambang batas hasil penyaringan minyak, selat dari siwet, dan selat oil baik yang tidak dihasilkan di kapal. Residu dari pencucian exhaust gas. Pembakaran dari polyvinyl klorid juga dilarang kecuali pada insinerator telah mempunyai sertifikat IMO-TEC approval. Pembakaran selat siwet dan selat oil yang dihasilkan selama pelayaran normal di kapal dapat juga dilakukan di mesin induk dan mesin bantu atau boiler, tapi tidak dijadikan dalam pelabuhan atau harbor atau muara sungai. Dalam regulasi 16.7, semua kapal yang dilengkapi insinerator harus memiliki operasi manual dari pabrik pembuat yang menjelaskan bagaimana mematikan insinerator dalam batas-batas yang dijelaskan dalam paragraf 2 dari Appendix 4 dari Aneks 6. Dalam regulasi 16.8, personil yang bertanggung jawab untuk membersihkan insinerator harus dilatih dan mampu menerapkan petunjuk yang dibuat oleh pabrik dalam operasi manual. Regulasi 16.9 menyebutkan pemantauan temperatur dan pembakaran gas buang dibutuhkan setiap waktu dan limbah tidak akan masuk sebagai pakan dari insinerator. Kapal terus menerus bila temperatur di bawah yang dijadikan 250. Untuk batch loaded insinerator, unit didesain bahwa mencapai temperatur 600 derajat dalam 5 menit dan sudah dinyalakan. Regulasi 3 menyebutkan regulasi dalam Aneks 6 ini tidak berlaku terhadap emisi yang diperlukan untuk keselamatan kapal dan keselamatan jiwa di laut.
Sertifikat dan dokumen yang harus ada di kapal setelah penyelam. Pertama, catatan penerimaan bahan bakar selama 3 bulan. Sertifikat IRPB atau dokumen offline, chemical file dan IRPB. Di core book penyiaran parameter dioperasikan versi manual, operating system, versi manual, post report, generator, buku harian, logbook.